Selamat malam. Ya, kalau melihat pernyataan Bu Mega, ya maka saya punya dari perspektif hukum punya kesimpulan begini. Di satu sisi ada kekurangpahaman masyarakat secara menyeluruh mengenai proses hukum pidana khususnya. Di sisi yang lain, memang ada celah di dalam institusi proses hukum pidana itu yang melahirkan ketidakpastian. Saya ingin bicara begini. Yang pertama, di dalam proses peradilan pidana itu dikenal ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Nah, bedanya adalah ketika penyelidikan itu belum pro justisia, belum proses hukum yang sesungguhnya sebenarnya. Karena menurut KUHP penyelidikan itu adalah tindakan penyelidik untuk menemukan satu peristiwa hukum pidana. Peristiwa hukum pidana itu bisa lahir karena 4 hal. Yang pertama ada laporan, ada pengaduan, tertangkap tangan, atau pengembangan. Nah, itu bisa dari 4 hal itu bisa melahirkan satu peristiwa pidana. Maka dilakukanlah penyelidikan. Betul tidak peristiwa yang dilaporkan yang diadukan oleh seorang? Nah, itu yang disebut dengan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini karena itu dia tidak punya konsekuensi yuridis. Artinya yang digunakan di situ orang bukan dipanggil, tapi diundang. Nah, kalau diundang itu kan tidak ada konsekuensi yuridis ya. Artinya boleh datang, boleh enggak. Diundang makan, boleh datang, boleh enggak gitu. Tapi ketika peristiwa pidana itu ditemukan, ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia menjadi proses hukum. Lahirlah itu yang namanya panggilan. Kalau orang dipanggil 2 kali nggak mau datang, dipaksa supaya datang. Nah, pengertian ini yang menurut saya di masyarakat itu kurang diresapi gitu, kurang diketahui. Ya, karena apa? Karena seolah-olah umpamanya panggilan terhadap teman-teman di PDIP itu harus kita lihat lagi itu undangan apa panggilan, gitu loh. Kalau undangan artinya tidak punya konsekuensi, tidak didatangi juga tidak apa-apa. Kalau undangan, namanya undangan, diundang makan kita nggak usah datang, oh itu cuma undangan. Tapi kalau panggilan itu sudah memaksa. Nah, pengertian ini yang saya kira tidak banyak dimengerti orang, karena itu kemudian timbul persepsi-persepsi, oh ini politisasi, oh ini menggiring ke arah ini segala macam gitu. Padahal kita tidak tahu faktanya seperti apa. Nah, itu satu. Yang kedua, itu tadi saya bilang, kalau penyidikan itu ada puncaknya. Ya, artinya gini, kalau penyidikan itu sudah mendengarkan saksi, ahli, surat dan segala macam, kalau tidak ditemukan buktinya kurang atau ternyata peristiwanya adalah peristiwa perdata, maka di ujungnya adalah SP3. Nah, SP3 pasti semua udah tahu, surat perintah penghentian penyidikan. Itu ada ujungnya gitu, artinya dihentikan. Nah, tapi kalau memang ada buktinya, lanjutkan ke pengadilan, lanjutkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah, itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Nah, sedangkan di penyelidikan itu tidak ada ujungnya. Nah, ini yang saya bilang proses pidana juga ada ketidakpastian hukum. Sampai kapan orang diselidiki? Di situ tidak ada batasannya, gitu. Ya, orang diundang. Nah, karena orang tidak mengerti beda antara undangan dengan panggilan, maka ketika diundang KPK atau diundang polisi, mereka takut semua. Harus datang gitu. Padahal sebenarnya undangan itu tidak punya konsekuensi yuridis. Namanya undangan gitu. Diundang makan kita tidak datang juga tidak didenda atau tidak dihukum gitu. Nah, itu yang saya kira harus diperhatikan lagi. Nah, karena itu saya menyarankan pada teman-teman yang di partai politik khususnya di PDI umpamanya dilihat lagi. Ya, ketika diterima surat itu undangan apa panggilan gitu ya. Kalau undangan itu bisa maksud saya bukan dicuekin, oleh saya tidak dihadirin pun tidak ada konsekuensi yuridis apapun. Tapi kalau panggilan bisa dipaksa ya, kalau 2 kali dipanggil nggak datang, dipanggil paksa diangkut gitu. Nah, itu saya kira saya melihatnya dari situ Bang Karni. Jadi ada di satu sisi kekurang pahaman masyarakat, di sisi yang lain memang mestinya ada pembatasan undangan untuk penyelidikan itu. Jadi artinya tidak seenaknya penegak hukum itu mengundang orang gitu ya, padahal tidak ada ujungnya. Nah, di situ bisa terjadi politisasi, di situ bisa jadi ada muatan politiknya gitu ya. Penegak hukum terbuka kemungkinan untuk digunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan penegakan hukum di lembaga penyelidikan itu tadi ya, karena undangan penyelidikan tidak dibatasi waktunya, kapanpun orang bisa diundang gitu. Itu yang pendapat saya seperti itu sementara Bang Ali.